Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-6, yaitu Basic Configuration. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada konfigurasi hostname dan juga IP address, kemudian nanti ada trik support CLI, lalu ada penjelasan dan praktik mengenai IP service, router OS, login, manajemen, user, dan juga group. Kita masuk ke pembahasan konfigurasi hostname terlebih dahulu ya. Jadi router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, setting hostname ini bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Langsung saja di sini kita buka lab environment-nya ya. Oke, di sini saya membuka lab baru ya. Di sini kita tambahkan perangkat mikrotiknya saja dengan cara klik kanan, kemudian klik node, kemudian kita pilih yang mikrotik router OS. Di sini kita biarkan default semua, tapi untuk yang kamu option ini kita biarkan kosong, berarti ini kita hapus semua ya tulisannya. Jika sudah, bisa langsung kita save. Oke, sudah ada ya mikrotiknya di sini. Kita aktifkan mikrotiknya dengan klik yang ini. Jika sudah, kemudian kita tambahkan cloud agar mikrotiknya ini bisa diakses oleh Winbox. Di sini kita klik kanan lagi, kemudian klik network. Lalu di sini misalkan name-nya saya ganti menjadi ISP, lalu untuk type kita pakai yang manajemen cloud saja. Kemudian kita save. Selanjutnya kita buka terminal mikrotiknya. Di sini kita login dengan user admin. Kemudian karena belum ada IP-nya ya, jadi ini bisa kita enter saja. Lalu jika ada change your password, teman-teman bisa klik Ctrl C. Oke, kemudian di sini kita cek IP address-nya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.126.154/24. Kemudian di sini kita bisa buka Winbox-nya ya. Oke, ini saya login manual saja ya. Saya ketikkan dulu IP-nya yang tadi. Kemudian kita connect. Ini bisa kita close saja ya. Oh ya teman-teman, jadi kan kita ini mau mengkonfigurasi hostname ya. Nah, konfigurasi hostname pada mikrotik dengan perantara Winbox itu ada dua cara, yaitu dengan GUI seperti ini dan juga CLI. Kalau GUI, kita bisa klik sistem, kemudian identity. Nah, di sini bisa kita ganti hostname-nya. Misal di sini saya ganti menjadi RP saja. Kemudian jika sudah kita klik apply, lalu oke. Nah, ini akan otomatis langsung terganti dari mikrotik menjadi RP ya. Lalu jika kita enter di bagian terminal mikrotiknya, ini juga hostname-nya sudah berubah menjadi RP. Kemudian jika melalui CLI, ini kita bisa klik new terminal. Ini kalau ada opsi new password bisa kita Ctrl C saja. Kemudian di sini kita cek dulu nama router kita yaitu dengan system identity print. Dan enter. Nah, di sini namanya RP. Untuk ganti secara CLI-nya yaitu dengan perintah system. Kemudian kita enter, lalu identity. Enter. Baru di sini kita ketikkan set name. Misalkan di sini saya mau ganti menjadi RP strip Aza. Enter. Kemudian kita coba cek dengan print. Maka di sini akan berganti namanya menjadi RP Aza, yang tadinya cuma RP doang ya. Kita lanjut ke konfigurasi IP address. Jadi setting IP address itu bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Sama ya seperti setting hostname. Nah, kita akan mencoba membuat IP address pada router yang sebelumnya. Oh ya, untuk pengertian dari IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kemudian nanti kita juga akan mencoba mendisable, enable, dan juga edit pada IP address router kita. Sekarang kita buka ya Winbox dan juga lab environment-nya. Nah, kita belajar konfigurasi IP dengan GUI dulu ya, yaitu caranya dengan di sini kita klik IP, kemudian addresses. Di sini sudah terdapat IP bawaan mikrotik yang didapatkan secara DHCP ya. Ini kita bisa klik tanda plus atau add. Lalu kita tulis IP-nya. Di sini misalkan saya mau IP-nya adalah 192.168.88.1 dan jangan lupa prefixnya yaitu /24. Lalu di sini kita atur juga untuk interface-nya ini berapa. Oh ya, perlu diketahui saat kita setting mikrotik itu memiliki 4 interface. Nah, interface satunya ini sudah terisi dengan DHCP. Maka ini saya atur menjadi ether 2 atau interface kedua ya. Kemudian apply, lalu oke. Nah, ini langsung terdeteksi ya IP networknya. Nah, lalu bagaimana caranya setting IP jika melalui CLI? Pertama-tama kita close dulu ini. Nah, di sini kita klik new terminal. Lalu kita Ctrl C saja.
Kemudian kita pastikan dulu IP-nya dengan IP address print. Oke, sesuai ya, di sini ada 2 IP, kemudian kita cek interface-nya, yaitu dengan interface print. Nah, di sini ada 4 interface. Misal di sini kita coba tambahkan IP address pada interface yang ketiga. Caranya kita bisa masuk ke menu IP address dengan perintah IP address. Kemudian kita tambahkan dengan perintah add address sama dengan. Misalkan di sini IP-nya adalah 192.168.77.1/24. Kemudian spasi interface sama dengan enter 3. Lalu enter. Kita coba cek dengan command print. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menghapus IP yang 77.1 yang baru saja kita tambahkan, berarti di sini kita ketikkan perintah remove number. Ini numbernya itu maksudnya yang ini ya. Ini karena IP 77.1 ini numbernya adalah 2, maka di sini sama dengan 2. Kemudian kita enter, kita coba cek dengan print. Oke, di sini Ethernet 3 sudah terhapus ya. Kemudian kita akan belajar disable enable IP. Maksudnya adalah IP-nya itu ada pada Ethernya, tapi dia itu tidak aktif. Kalau pakai GUI kan mudah ya. Kita cuma klik saja opsi disable-nya yang tanda silang yang ada di bagian atas. Nah, kalau di CLI itu caranya seperti ini teman-teman. Dengan perintah disable number sama dengan contohnya 1. Dan enter. Kemudian kita coba cek dengan command print. Nah, ini dia IP-nya sudah tidak aktif ya. Ada tanda X ini atau silang. Kalau cara enable-nya lagi itu dengan perintah enable number sama dengan 1. Kemudian enter. Kemudian kita cek lagi dengan command print. Nah, maka di sini dia kembali aktif ya. Lalu untuk cara edit IP, misal di sini nih kita salah dalam penulisan IP. Misal di sini saya mau ganti yang 88 ini menjadi 99. Yang ini ya, yang ether 2. Berarti di sini komennya adalah set 1. Kemudian address sama dengan kita tulis addressnya. Misal diganti menjadi 99.1/24, lalu enter. Kemudian kita cek dengan command print. Nah, maka IP address 2 sudah berganti dari yang 88.1 menjadi 99.1. Kita lanjut ke pembahasan trick about CLI. Kita coba buka new terminal. Jadi teman-teman, terminal di Winbox dengan terminal atau CLI-nya Linux ini sedikit berbeda ya. Kalau misalkan di Linux mau masuk ke directory itu kan pakai perintah cd. Nah, kalau di Winbox ini pakai slash teman-teman. Misal kalau mau masuk ke menu directory itu menggunakan slash. Nah, contohnya mau masuk ke sistem. Ya berarti di sini kita ketikkan slash system. Lalu enter. Kemudian kalau mau kembali ke paling awal ya tinggal kita tulis saja di sini slash. Nah, kalau mau masuk ke dalam sistem tanpa slash juga bisa loh. Berarti di sini teman-teman tinggal tuliskan saja sistem, kemudian enter. Nah, dia akan langsung masuk. Kemudian selanjutnya misal mau masuk ke identity, teman-teman langsung ketikkan saja identity. Seperti itu. Nah, kalaupun mau kembali tidak ke yang paling awal atau cuma mau kembali ke sistem aja atau ke menu sebelumnya, itu kita tinggal ketikkan saja di sini titik-titik. Kemudian kita enter. Nah, ini dia kita kembali ke menu yang sebelumnya. Misal kita tidak mau repot-repot mengetik kepanjangan, misal mau mengetik interface, kita tinggal ketikkan enter, kemudian kita tab. Nah, dia akan langsung komplit. Jadi nggak perlu repot-repot ketik panjang-panjang ya teman-teman. Nah, contoh lagi kalau kita lupa komen atau fitur-fitur terkait sistem, kita ketik atau tekan saja tanda tanya. Nah, dia akan langsung menampilkan semuanya dari fitur-fitur sistem. Jadi kalau kita lupa, kita bisa lihat ini saja, yaitu dengan klik tanda tanya. Kita lanjut ke pembahasan IP service. Jadi IP service ini adalah berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Sebelumnya kita sudah tahu ya teman-teman, kalau metode akses mikrotik itu ada banyak sekali, dan itu semua menggunakan port-port. Nah, kita bisa melihat port-port yang terbuka pada mikrotik, yaitu dengan cara di sini kita lihat pada Winbox-nya terlebih dahulu. Kita klik menu IP, lalu services. Nah, ini adalah port-port yang tersedia. Nah, nanti kita akan merubah port-portnya ini. IP service ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi teman-teman, dengan IP service ini, mikrotik kita itu bisa aman. Karena kalau kita matikan SSH-nya, maka orang-orang tidak bisa mengakses mikrotik kita dengan menggunakan SSH. Di sini nanti kita akan mencoba mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox. Kemudian kita juga akan merubah port SSH menjadi 9022.
dan Winbox menjadi 3000. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port. Lalu kita login, kemudian kita login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Langsung saja kita buka labnya dan pastikan MikroTiknya terhubung dengan Winbox ya. Nah, di sini kita coba disable semua services kecuali yang SSH dan juga Winbox. Caranya di sini kita disable satu-satu aja ya, dimulai dari yang API, kemudian klik yang tanda silang ini. Nah, dia akan langsung abu-abu ya, nggak nyala. Kemudian kita disable semuanya kecuali Winbox dan juga SSH. Oke, misal di sini kita coba login menggunakan command prompt. Misal di sini kita coba telnet. Oh ya, ini command promptnya kita run as administrator ya. Di sini kita coba ketikkan telnet, kemudian IP dari routernya, lalu enter. Nah, ini pasti akan tidak bisa atau could not open connection to the host ya, karena tadi kita sudah mendisable yang telnetnya. Oke, di sini kita close saja. Sekarang kita coba rubah port SSH dan juga Winbox. Caranya di sini kita bisa klik pada port SSH-nya. Misal di sini kan tadi port SSH-nya akan kita ganti menjadi 9022 ya. Oh ya, FYI teman-teman, available from ini bisa kita isi IP yang bisa meng-SSH MikroTik kita. Ini saya seperti ini saja, kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita ganti juga port Winbox-nya ini. Kita ganti menjadi 3000. Langsung kita klik OK saja. Kemudian kita coba login dengan yang Winbox saja ya. Untuk yang SSH-nya mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Ini kita klik new Winbox. Lalu di sini kita bisa klik saja IP-nya. Kemudian setelah IP ini kita ketikkan *2. Kemudian portnya yaitu 3000. Lalu coba kita connect. Nah, maka ini dia berhasil untuk login dengan menggunakan port yang baru. Nah, jika sudah teman-teman bisa mencoba yang SSH, tapi ini saya tidak mencobanya. Nah, setelah itu kita bisa mengenable lagi ini ya di servisnya. Kemudian kita ganti port SSH-nya menjadi yang seperti tadi. Yang Winbox juga portnya kita ganti menjadi 8291. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan router OS Login Management User. Nantinya kita akan belajar siapa saja sih yang bisa mengakses MikroTik kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya saat ini posisi kita dalam mengakses MikroTik itu menggunakan user admin. Nah, user admin ini merupakan user root utama dalam router MikroTik kita. Jadi ketika kita melakukan administrasi jaringan dengan user admin ini tidak aman teman-teman, karena kemungkinan hacker akan melakukan serangan brute force. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan mengatur user dalam login MikroTik kita. Jadi di materi ini kita akan banyak mendengar grup dan user. Di Winbox ini kita bisa klik sistem, kemudian kita klik users. Nah, di sini terdapat user, kemudian grup. Di sini isi dari grup itu ada 3 ya, yaitu full, read, dan juga write. Kita ke users lagi. By default, di sini sudah terdapat user admin. Kita coba tambahkan user baru dengan klik tanda plus yang ini. Kemudian di sini saya ganti namanya jadi Azah. Lalu untuk grupnya ini dengan kriteria full. Lalu untuk allow address ini tuh untuk IP address mana saja yang diizinkan, berarti yang tertentu gitu. Kalau mau diakses oleh semua IP, ini berarti kita pakai yang seperti ini. Lalu di sini untuk password, di sini misal passwordnya APC, kemudian yang bawahnya lagi diisikan APC. Kemudian apply, lalu oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 user dengan kriteria group full. Nah, pada user admin kita disable. Kemudian kita uji coba dengan klik new Winbox. Di sini kita klik more, lalu new Winbox. Ini saya mau menggunakan MAC address saja. Kemudian di sini usernya kita ganti menjadi Azah. Lalu passwordnya APC. Kemudian kita coba connect. Nah, ini berhasil login ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lihat user yang aktif, ini teman-teman bisa lihat di active users. Nah, ini adalah users yang sekarang aktif. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu router OS Login Management Groups. Jadi, grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup dalam MikroTik, yaitu full,
write, dan juga read. Full artinya full akses, kemudian read itu artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi dan beberapa lainnya tidak bisa. Lalu untuk write artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi, dan yang tidak bisa adalah policy, membuat user baru, kemudian FTP meletakkan dan mengambil file dan juga lain sebagainya. Oke, langsung saja sekarang kita akan coba. Nah, untuk mengimplementasikan grup, kita harus membuat user. Di sini saya sudah punya user Asia dengan kriteria full. Kemudian kita buat user lagi dengan klik tambah yang ada di pojok kiri ini. Misal di sini namanya adalah user 1 dan grupnya ini adalah read. Kemudian allow address-nya seperti ini. Lalu passwordnya di sini saya samakan saja yaitu abc. Klik apply lalu oke. Oke, ini sudah ada. Kita akan uji coba dengan klik yang new inbox. Pertama-tama kita klik more dulu, kemudian new inbox. Ini untuk login saya ganti yang tadinya Asia jadi user 1. Oh ya, ini saya menggunakan IP address. Kemudian di sini untuk passwordnya adalah abc sama ya, jadi nggak usah diganti. Kemudian connect. Nah, jadi karena dia cuma bisa read, maka jika kita coba klik IP, kemudian addresses, nah maka di sini dia tidak bisa melakukan konfigurasi IP. Ini icon-iconnya nggak menyala ya. Kita coba lagi, kita close saja yang ini. Oke, di sini kita coba buat user lagi dengan klik tanda plus ini. Kemudian misal di sini namanya pakai user 2 dan grupnya adalah write. Kemudian addressnya ini adalah seperti ini. 0.0.0.0/0. Lalu passwordnya ini saya samakan saja seperti sebelumnya yaitu abc. Kemudian kita apply. Lalu klik OK. Oke, sudah ada. Sekarang kita uji coba dengan membuka new inbox. Di sini kita coba login menggunakan user 2 ya. Oh ya, ini saya pakai IP address ya. Kemudian passwordnya PC sama kayak yang tadi, jadi nggak usah diubah lagi. Oke, di sini sudah berhasil login. Nah, write itu kan tidak bisa policy ya, atau membuat user baru kita, atau membuat user baru. Kita coba klik sistem, kemudian users. Nah, ini dia tidak bisa menambahkan atau membuat user baru. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-6 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.